Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Nugraha dengan NPM 2308260203 ingin mengikuti remediasi clinical experience. Di mana di sini saya akan mengedukasi mengenai tuberkulosis. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui nih apa tuh tuberkulosis. Jadi tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang bisa menyerang paru-paru. Tapi TB ini tidak hanya menyerang paru-paru, dia bisa juga menyerang organ lain seperti organ otak ataupun tulang. Tapi pada umumnya TB ini lebih sering dia menyerang ke paru-paru. Nah, jika TB ini menyerang paru-paru, apa sih gejalanya? Jadi gejalanya itu yang paling umum yang kita dapatkan adalah pasien itu dia akan mengalami batuk, batuk yang lebih dari 2 minggu. Nah, batuknya itu bisa berupa batuk berdahak yang disertai darah, tapi bisa juga tidak disertai darah juga bisa. Nah, kemudian juga pasien itu dia akan mengalami keluhan penurunan berat badan yang drastis gitu, penurunan berat badan yang drastis. Kemudian juga pasien akan mengalami berkeringat di malam hari, demam tanpa sebab yang jelas, kemudian nafsu makannya akan menurun, kemudian akan lemas berkepanjangan. Jadi penyakit TB ini, apalagi TB paru, dia itu penularannya melalui droplet atau air liur. Biasanya penderita TB ini kalau dia tidak membawa, biasanya dia terkena oleh keluarga, teman atau rekan kerja atau tetangga yang ada riwayat pengonsumsian obat TB. Jadi kurangnya higienis atau kurangnya kehigienisan ketika bersama orang lain. Kemudian siapa saja sih yang bisa terkena? Sebenarnya TB ini bisa menyerang ke siapapun. Bisa menyerang lansia dan anak-anak. Terus bisa menyerang juga penderita HIV atau AIDS, orang dengan gizi buruk, kontak erat dengan TBC, petugas medis dan keluarga pasien. Nah, untuk penderita HIV dan AIDS ini biasanya kita akan memberikan obat. Kita akan memberikan obat kepada pasien. Kita akan memberikan obat pada pasien itu obat HIV-nya terlebih dahulu, kemudian baru kita akan memberikan obat TB-nya. Nah, sebenarnya yang paling rentan untuk terkena itu adalah petugas medis karena dia akan kontak langsung kepada pasien yang terkena TB. Terus gimana cara pencegahannya? Nah, pencegahannya itu kita bisa untuk bayi, kita bisa memberikan vaksinasi berupa vaksinasi BCG. Kemudian kita bisa menutup mulut ketika batuk atau bersin atau gunakan masker ketika saat sakit. Apalagi kita berada di luar, apalagi kita berada di rumah sakit, ya kalau bisa kita menggunakan masker agar meminimalisir tertularnya penyakit. Kemudian rutin berjemur dan berolahraga, konsumsi makan yang bergizi dan ventilasi rumah yang baik. Kemudian sebenarnya TBC ini bisa sembuh deteksi dengan cara kita harus mendeteksi sedini mungkin TBC untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah penularan. Nah, untuk TB ini biasanya kita akan memberikan obat, yaitu obat yang harus dikonsumsi pasien selama 6 bulan, yaitu berupa obat RHZE. Bisa RHZE itu berupa rifampicin, isoniazid, etambutol dan pyrazinamide. Nah, untuk RHZ ini kita bisa memberikan pasien untuk dikonsumsi selama 2 bulan terlebih dahulu. Setelah itu, setelah 2 bulan kita bisa memberikan obat rifampicin dan isoniazid saja yang bisa dikonsumsi selama 4 bulan. Nah, kita juga kepada pasien yang ada riwayat TB diharuskan untuk konsumsi obat selama 6 bulan. Tidak semerta-merta memberhentikan obat ketika sudah merasa enakan. Karena obat TB ini harus diminum selama 6 bulan. Nah, apabila ketika minum obat RHZE ini pasien mengalami alergi atau gatal-gatal, itu pasien dia dianjurkan untuk kontrol ulang ke dokter spesialis untuk pemberian obat yang lain untuk menanggulangi alerginya.
Kemudian untuk kebersihan juga harus dijaga. Mungkin itu saja mengenai edukasi yang saya berikan kepada pasien atau masyarakat mengenai tuberkulosis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.